Shalom Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi buat kita semua. Dan dimanapun kita berada, biarlah kiranya kasih karunia Tuhan Yesus Kristus selalu menyertai kita semua. Puji Tuhan, renungan pagi hari ini saya ambil di dalam Mazmur 92 ayat yang ke-13. Orang benar akan bertunas seperti pohon korma, akan tumbuh subur seperti pohon aras di Libanon. Judul renungan pagi hari ini, pohon aras. Nah, dari pembacaan firman Tuhan yang telah kita baca, pemazmur menggambarkan orang benar seperti pohon korma dan pohon aras di Libanon. Saya akan membahas tentang pohon aras di Libanon. Mengapa pemazmur menggambarkan orang benar seperti pohon aras di Libanon? Kalau saudara melihat, pohon aras itu adalah lambang dari negara Libanon. Kalau kita melihat bendera negara Libanon, di situ ada pohon aras. Mengapa negara Libanon mengambil lambang negara mereka, yaitu pohon aras? Nah, pertama, pohon aras melambangkan kekuatan, daya tahan, dan ketahanan. Dan pohon ini digambarkan sebagai pohon yang tidak terkalahkan. Bahkan Bapak Ibu Saudara, kalau kita melihat di dalam perjanjian lama, dalam pembangunan bait Allah, Salomo banyak menggunakan kayu aras sebagai bahan material untuk pembangunan bait Allah. Karena kayu ini terkenal kuat, kokoh, dan tahan lama. Dalam kehidupan kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, firman Tuhan juga mengingatkan kita agar kita selalu menjadi pribadi yang kuat, pribadi yang kokoh, dan pribadi yang tangguh seperti pohon aras. Nah, di dalam 2 Timotius 2 ayat 1 di situ dikatakan, sebab itu hai anakku, jadilah kuat oleh kasih karunia dalam Kristus Yesus. Pohon aras, kayu pohon aras ini bukan hanya saja kuat, kokoh, dan bertahan lama, bahkan kayu ini sangat bermanfaat, ya. Kayu ini bisa dibuat untuk kapal, bisa dibuat untuk perabot-perabot rumah tangga. Bahkan minyak dari pohon aras ini bisa dibuat parfum atau pewangi. Jadi ada banyak sekali manfaat-manfaat yang bisa kita dapat dari pohon aras. Begitu juga dengan kehidupan kita. Biarlah kita sebagai orang yang sudah dibenarkan oleh Tuhan Yesus Kristus, kita juga bermanfaat dan memberkati banyak orang. Salah satu ciri khas dari pohon aras yaitu pohon aras ini dia mempunyai aroma yang harum dan wangi. Dan karena aroma harum dan wangi ini, maka serangga atau rayap tidak bisa merusak pohon ini. Begitu juga dengan kehidupan kita sebagai orang yang percaya, hendaklah di dalam hidup kita memancar bau harum Kristus. Di dalam 2 Korintus 2 ayat 15, sebab bagi Allah kami adalah bau yang harum dari Kristus. Jadi ketika kita memiliki bau harum Kristus, maka serangga, rayap itu tidak berani mendekati kita. Kalau kita melihat kata Beelzebul dalam bahasa Inggris ditulis sebagai Lord of Lies atau raja lalat atau serangga. Jadi iblis, penghulu setan, digambarkan seperti raja serangga atau lalat. Ketika di dalam hidup kita ada bau harum Kristus, maka serangga, maka iblis, setan tidak berani mendekati kita karena kita berbau harum Kristus. Jadi Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, sebagai orang yang benar, yang telah dibenarkan oleh kuasa darah Yesus, sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, hendaklah kita seperti pohon aras yang selalu kuat, kokoh, tangguh, bermanfaat, bahkan berbau harum. Biarlah kehidupan kita selalu memancarkan bau harum Kristus dalam kehidupan kita. Puji Tuhan, biarlah kita tetap selalu kuat di dalam Tuhan Yesus Kristus dan selalu memancarkan bau harum Kristus dalam kehidupan kita. Puji Tuhan, mari kita berdoa.
Terima kasih Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur karena kami sudah dibenarkan oleh pengorbanan-Mu di atas kayu salib. Dan biarlah hidup kami bermanfaat dan berguna buat orang lain. Dan biarlah dalam hidup kami memancarkan bau harum Kristus dalam setiap kehidupan kami. Tuhan Yesus, tolong kami supaya dimanapun kami berada, kami tetap menjadi berkat dan memberkati orang-orang yang ada di sekitar kami. Terima kasih Tuhan, inilah yang menjadi doa yang kami minta di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.